Sekarang tuh yang dikejar sama orang atau outputnya views. Gak Views. peduli dia bawa kemudian negatif atau enggak. Oh gitu. Gak peduli. Sorry, Jangan sorry. salah. Sorry, Dunia sorry. hiburan itu menurut gue hampir tidak ada barriernya kecuali suatu saat nanti ternyata aturan-aturan pemerintah justru mengisolir itu. Ketika kemudian ini tidak diluruskan mungkin orang akan tetap menganggap bahwa nyontek dan mengcopy sebuah konten sah-sah aja. Toh mereka yang gede-gede begitu. Jadi ada hal yang sifatnya secara etika bisa diatur, ada yang kemudian secara etika tidak bisa diatur. Dan yang tidak bisa diatur secara etika ini yang menurut gue harus dihakikan. HKI. Halo teman-teman semuanya. Kita bakal bicara soal karya. Anjay, karya. Orang Nggak, padu banget. Kenapa sih openingnya, hai teman-teman semua. Enggak, lo bisa punya panggilan lain gak buat yang nonton kita ini? Woi monyet. kan monyet mah gak punya HP. Oh iya, nggak punya HP. Nggak punya HP. Kalau di Bali punya dia. Di Bali monyet punya megang HP, coy. Misalkan lu lagi Mereknya apa? ada iPhone, Samsung. Jadi gini. Ada turis datang. Dia ambil HP-nya. Terus dia pegang HP-nya. Jadi kalau lu belum nuker makanan, dia belum balikin. Dah, itu mah. Ya bukan punya itu mah. Ya, kata dia megang. Nyolong. Berarti yang nyolong monyet dong. Semua. Yang nyolong mah monyet. Emang semua yang nyolong tuh monyet. Emang koruptor, monyet semua kalian. Nah, gua ada keresahan tuh beberapa hal soal orang yang naro bahasa umum dijadiin HKI. HKI ya kita sebut aja. Haki aja lah, haki. Hak cipta, Hak intelektual. hak intelektual. K-nya. Udah itu Haki doang. selalu hak intelektual emang hak I gitu loh. Jadi gini nih tulisannya nih. Hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual. Ya, oke, Jadi oke. HA-nya tuh kecil, KI-nya gede, hak kekayaan intelektual. Soalnya ada bahasa umum kayak Piala Dunia, itu kan dipakai tuh. Dan ternyata kita nggak bisa tuh pakai Piala Dunia lain di platform lain. Misalkan kayak di YouTube gua sendiri. Lo nggak boleh nulis Piala Dunia kan? Piala Dunia nggak boleh, Nggak terus boleh. nobar nggak boleh. Tapi kan ada nilai komersialisasinya emang. Iya tapi masa nobar kan dulu kan sering kita pakai, terus cuman dia doang yang boleh, kita nggak boleh, kan jahat. Mungkin untuk kepentingan komersial. Ngerti nggak lo maksudnya? Nggak ngerti. Biasanya perlindungan haki itu kalau ada embel-embel komersialnya, misalnya nobar, tapi kemudian nobar itu kalau misalnya lo pengen ikutan nobar, ya bayar. Itu kan ada hak komersialisasinya tuh. Nah itu yang nggak boleh mungkin. Setahu gue ya. Oh itu buat nahan orang curang. Buat nahan orang menggunakan nama tersebut untuk dijadikan lahan komersial. Oke. Itu memang setahu gue nggak boleh. Ya tapi kan yang naruh haki juga. Karena dia pengen menghasilkan hasil komersial dari situ. Iya makanya kan. Jadi Iya, sendiri. Tujuannya emang itu. Apalagi di dunia stand up nih. Dulu sih. Sekarang sih udah bebas. Tapi dulu tuh ada open mic. Open mic kan umum ya. Dan biasanya di luar negeri juga open mic itu ya tempat dimana orang latihan. Mau nyanyi, mau stand up. Nah ini di HKI. Dimasukin haki. Terus sama individu nih. Sama individu. Dan yang lain nggak boleh pakai. Kalau pakai disomasi kan parah ya. Loh berarti kalau pakai bolehnya di acara Deddy Kobuzer gitu, disomasi. Oh iya. Maksudnya gimana? Kan bener. Ya juga. Orang open mic langsung ke platform gede. Nggak bisa Pak. Nggak masuk nih. Pokoknya lu nggak boleh pakai kata istilah open mic aja. Iya nggak boleh. Pengen membuka mic. Makanya nggak boleh. Jadi dipleset-plesetin kayak Minggu Tawa. Jadinya gitu kan ribet ya. Tapi kan tapi kan muncul sebuah kreativitas dong artinya. Ketika kan kreativitas biasanya gitu ya. Begitu ada halangan, ya lo pengen keluar dari halangan tersebut, lo akhirnya mikirin hal yang lain. Itu kan proses kreativitas ya. Memang kreativitas Cuman lo ngerasa itu bukan hal yang harus dikreatifin karena secara istilah itu udah umum. Emang sih ketika kita ada himpitan, kesusahan, kreativitas itu emang tumbuh. Kayak Deadpool ketinggalan senjata di mobil, ternyata emang budgetnya gak ada. Lucu banget ya? Emang budgetnya kagak ada tapi jadi lebih unik gitu. Emang kreativitas tuh muncul. Ya udah tekan kami biar kita ya enggak.
Tapi kan soal masalah haki di ranah kreativitas itu, ini kan baru aja, gue selama ini belum pernah lihat gitu loh. Gue baru tahu bahwa kemudian open mic itu pernah dihakiin ya. Gue kemarin cukup kaget ketika Bobon Santoso justru menghakikan masak besarnya. Ini serius. Jadi seolah-olah awalnya gue pikir seolah-olah orang lain nggak boleh bikin konten masak besar. Iya. Kalau mandang ke haki yang sebelum yang kita obrolin kan. Oke. Jadi kan ini kan ngomongin masalah kayaknya dia resah. Dia pertama kali yang menginisiasikan bahwa dia bikin masak besar sebagai sebuah konten utamanya dia. Yang kemudian membesarkan Bobon kan ya. Iya. Tiba-tiba kan ada sosok kreator lain nih. Oh, Salim. Jangan sebut namanya dong. Masa kita sebut Salim itu kan enggak etis kalau lu sebut. Lu panjang. Kalau kita sebut Salim kan enggak etis. Ya kan Salim. WS itu Salim. Ada WS Rendra loh. Iya. Cuman kan Salim itu kan sopan ya. Kok ini tidak? Iya kan harusnya, mungkin dia namanya harusnya Willy Salome. Oh, asal masak rame-rame. Iya sih, gue setuju sih kalau misalkan masak besar itu harus ada haki. Oke, sekarang kan ini dihakikan nih. Oke, sebelum lo setuju atau nggak setuju ya. Oke. Ini dihakikan. Otomatis kan kita kaget bahwa akhirnya ternyata isi konten bisa dihakiin. Ya. Iya. Isi konten lo itu. Ya. Ide konten lo itu kan ya, bisa dihakiin. Nah, mungkin karena emang sebelumnya udah pernah ada belum ya? Gue belum pernah tahu. Kayak misalkan Preman Ambon dihakiin. Iya. Maksudnya gini, apakah Bobon dulu terinspirasi dari konten orang lain yang bikin masak besar juga tuh gue nggak tahu. Mungkin. Ya kan? Tapi intinya adalah kemudian masak besar ini dihakiin. Iya. Gitu kan, artinya kan dia punya keresahan. Kita sama-sama tahu bahwa kemarin dia resah akibat kejadian si WS ini di Palembang gitu loh. Kemudian diundang di close the door, gak datang pula untuk klarifikasi kan gitu. Yang janjian harusnya datang, begitu hari H Bobonnya datang, WS-nya nggak datang, ditelepon dan kemudian ternyata alasannya bla 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 dan segala macam. Lu tau nggak kenapa nggak datang? Belum di fallback Dedi. Iya dia kan udah follow belum saya kalau nggak kasih iPhone. Mas Dedi nggak dapat iPhone. Nah begitu kemudian ini kan jadi jelas nih kalau ngomongin runtutannya emang seolah-olah Bobon ngerasa bahwa ada penyalahgunaan dari sebuah konten yang kemudian kebetulan dia yang inisiasi dan dia yang create dan di-copy oleh orang lain, tapi ternyata meresahkan senasional kan gitu ya kan. Dia Sepalembang. Tapi geternya sama memang. Ya setidaknya kita tahu Palembang nggak cuma dari pempek kan, dari rendang juga. Udah geser culture-nya. Dia berusaha ngelindungin supaya tidak terjadi mungkin. Cuman, nah sekarang baru pertanyaannya ke gue nih, ke lu nih ya. Tadi lu sempat bilang, ya gue setuju sih kalau itu dihakikan. Kenapa lu setuju? Kontrol sosial. Bisa aja orang mengkomersilkan masak-masak besar. Berarti sama aja dong sama tadi yang dia. tapi kan masak-masak besar ini butuh effort tinggi gitu, bukan nama yang umum gitu. Ini tuh bukan proses kreatif ya, proses jalannya untuk melakukan itu kan berarti kan lu harus survei tempat, lu harus tahu pemegang kekuasaan di sana kayak RT, RW, terus warganya seperti apa sehingga lu melakukan masak di sana dan tepat. Emang RT itu penguasa ya? Penguasa aja, di RT-nya. Kan cuma untuk menjadi bagian dari rukun tetangga loh RT itu. Tidak ada hierarki bahwa RT itu. Lu hormat nggak? Lu hormat nggak sama RT lu? Enggak. Ya udah enggak. Penting bukan kekuasaan. Ya, enggak. Akamsi lah. Ya, oke.
lo ngomongin bahwa supaya kemudian orang pada saat mengeksekusi konten masak besar secara proses tahu aturan. Ya. Nah, lah. Memang yang kemarin nggak tahu aturan. Kan kagak tahu tiba-tiba hilang kan dagingnya, kita nggak tahu. Ya nggak. Matang atau tidak. Nggak, maksud gua cara lo menyetujui bahwa itu harus dihakikatkan kan berarti supaya orang kalau mau ngelakuin hal yang sama prosesnya yang benar. Betul. Tapi kan Prosesnya ini kan- benar. Nah, kemungkinan yang terjadi kan berarti kan konsultasi tuh sama Bubun Santoso. Oke. Ngobrol panjang karena gue mau pakai haki lu nih, dan gue yakin Bang Bobon itu nggak mungkin tuh kayak lu mau bikin, Nggak mungkin lagi. nggak mungkin minta duit, gue yakin karena Iya, memang ini keresahan dia biar ngekontrol si acara masak besar ini jadi lebih tepat sasaran, jadi nggak kagak sembarangan gitu tiba-tiba hilang. Kalau menurut gue ya, kenapa gue setuju itu. Ya tapi ini kan menarik nih. Ah. Lo setuju supaya kemudian orang lebih paham tentang proses gimana caranya jadi konten tersebut supaya terlaksana dengan baik dibandingin cuma sekedar bikin konten dengan kopian yang sama tapi ternyata berantakan kan gitu. Ya. Ini menarik nih. Karena menurut gua Lu nggak setuju? bukan. Sosial media udah kayak gitu, Jup. Oke. Semua orang tuh tinggal ngopi. Tinggal ngopi. Tinggal Setuju ngopi. gua, setuju. Hari bulan puasa. Lo bayangin nih. Ya, ini lucu banget. Velocity kan lagi naik daun tuh. Aduh. Yang ini loh yang nggak boleh bukber kalau nggak bisa velocity. Betul. Artinya kan ada master konten. Ada orang yang pertama kali buat dan viral. Ya kan? Cara buatnya gampang. Prosesnya gampang. Udah tahu juga koreografinya. Dan udah pasti. Jadi gini. Asumsinya adalah kalau kita bikin hal yang sama, udah pasti viral, viewsnya gede, gitu ya. Ya kan itu udah, istilahnya udah kayak hukum tak tertulisnya sosial media. Betul. Boleh ngopi, boleh nyontek, boleh ngeduplikasi, gitu loh. Nah, balik lagi nih ke Bobon. Nah, Kan lu bilang kan sebetulnya boleh-boleh aja kalau ngopi. Nah, dampak negatif dari kegagalan Velocity ini apa sih? gak ada. Gak ada. Tapi kan dampak si WS ini bikin konten yang ternyata tidak sukses tuh lumayan oke loh. Sukses loh. Nggak sukses orang dagingnya orang gimana? Ya tapi kan sukses semua orang Palembang yang berkumpul di sana kan dapat dagingnya. Ini daging mentah. Masak lagi baik, beli bumbu itu. Itu maksud gue gitu loh. Kenapa gue setuju? Oke lah di era digital ini emang susah dikontrol gitu. Kayak misalkan hal kecil aja kenapa harus bolong gitu. Hal kecil. Lu tau gak sih konten kayak gini? Harus bohong. si anjing. Kenapa sih hal kecil gini aja harus bohong? Harus bohong. Iya, sorry. Kalau gambarnya donat. Kenapa sih hal kecil ini harus bolong? Ya tapi ya kalau ngomongin konteks sosial media berarti lu setuju bahwa sebenarnya Setuju. semua orang tuh gak ada hukumnya orang ngopi konten orang lain. Nggak ada hukum tertulis, tapi kan ada hukum Ini etika lah. hukum sosial apa ya? Yang kalau dihujat sama sosial, Etika lah ya. Ya, Etika. etika penggabean, etika. Suzuki etika. Wah, gua nggak tahu lagi. R3. Cadelnya parah banget tuh. Itu kalau gue punya teman cadel kayak gitu gue pukul. Nah, kemungkinan yang terjadi kalau ketiplek banget itu bakal dihujat aja gitu. Hukumnya itu doang. Tidak ada larangannya sebetulnya. Lu mau kopi aja, cuman plek ketiplek mah pasti dihujat. Kayak misalkan Bahrul kan bikin konten yang Siapa tuh Bahrul? iya lagi. Oh ya, nah dia kan tuh sebenarnya kan Iya ngambil lagi, punya si iya lagi. Sastra. Betul, tapi dia share ke dia bahwa dia tuh izin ke Sastra, izin ke Oh Zawin. dia izin dulu. Izin. Kita nggak izin nih kemarin bikin coffee mail. Baru gue mau nanya kan, Pak Eko lu main comot-comot aja gimana? Coba ntar ketemu dulu aja kita.
izin dulu ke Sastra, izin dulu ke Zawin, terus diupload sama dia, baru dia mulai konten. Nah banyak yang bilang kalau ngopi Sastra, ternyata Sastra ngebelain gitu. Oh dia udah minta izin. Nah itu konten. Kalau misalnya model-modelnya kayak Ambon atau Torik yang dulu suka banget nge-share open mic-nya dia di-upload di sosial media, terus orang make gimana? Beat-nya sama. Nah, itu dia. Stand up comedian itu, lu boleh pamer kalau di acara resmi. Maksudnya? Di acara resmi. Soalnya kalau misalkan kekhawatirannya adalah ketika lu upload di media sosial yang memang lu masih kecil, cenderung dicomot sama orang yang namanya udah gede. Beatnya. Ini cenderung ya, tapi balik lagi, senior-senior ini sudah terdidik bahwa jangan pernah. Tapi kan lagi-lagi kan masalah cuman etika doang. Betul. Tapi intinya adalah di komunitas nih udah diajarin nih, plagiat itu udah haram lah hukumnya. Lu tolol setolol-tolol lah. Kalau ketahuan tuh pasti diserang lah sama komunitas. Plagiat gitu. Sama pelangap-pelongo kali ya diharam tuh. Plagiat sama pelangap-pelongo. Pelangap-pelongo boleh lah. Boleh. Bengong ya pelangap-pelongo. Nggak apa-apa. Pelangap-pelongo boleh jadi usher. Jadi kalau di acara dia naro bangku. Terus udah pas acara stand up lu pelangap-pelongo dah. Gitu. Gak boleh pelangap-pelongo. Jadi plagiat tuh sangat haram lah di stand up. Jadi memang Bang Panji juga bilang sih kalau misalkan lu belum gede-gede amat upload aja di sosial media gitu. Nanti juga disupport sama senior kalau emang lucu. Selama tapi gini, gimana caranya mengidentifikasi misalnya nih ya. Gua punya materi. Oke. Gua share ke lo sebelum gua naikin. Oke. Gua deliver ke lo, gua cerita. Kombut ya. Wah, lo bilang gini. Kurang gitu. Oke. Nah jadi nih gue naikin. Lo bikin. Iya. Sama lo lucu ternyata. Nah itu tuh memang apa ya? Itu tuh jauh dari etika kami sebetulnya. Ngerti gue. Tapi kan gak ada perlindungannya. Dan kalau misalnya lo naikin terus gue bilang, ya itu kan materi gue. Lah kan gak ada bukti ya. Gak ada materi sebelumnya yang gue naikin. Tapi kan bisa cerita gitu. Anjir gue komputer dibawain goblok. Itu berasa pak. Makanya apa yang dilakukan gua, apa yang dilakukan Ambon adalah ketika ada orang kombut ngasih materinya lucu, terus dirapihin, pas dibawain gak kena, terus baru izin. Itu materi bagus sebetulnya, cuman lu gak bisa bawain. Boleh buat gua gak? Oh. Gitu. Kayaknya, terus lo bawain, terus tiba-tiba, itu kan materi gua, ayo gimana? Coba lu bawain. Oke, materi lu deh, coba lu bawain. Enggak, ngerti gua. Iya. Lu bawa ini, lu udah minta izin, gue ngizinin, tapi kan nggak ada bentuk perjanjian di bawah hukum yang menyatakan bahwa gue mengizinkan. Terus dia begitu naik nih materinya, beatnya ternyata anggaplah yang nonton 5 juta. Terus gue, materi gue dibawain, ayo. Nah intinya balik lagi ke masing-masing, kedekatan masing-masing. Makanya kan berarti kan nggak ada hukumnya memang, kagak ada hitam di atas putihnya memang. Terus begitu sampai iya lagi nih materi dia lagi ayo. Intinya pasti sanksi sosial pasti ada. Kalau misalkan lu main comot-comot aja tanpa izin gitu doang. Tapi kan ya ini maksud gua waktu gua kecil ya. Kan sosial media nggak ada nih. Oh betul. Ya. Kayak gua kecil juga belum ada. Ya gua anggap pokoknya gua dapet ini aja kita setujuin dulu tahun berapa. 85 deh. Gue masih bentuk tumbuhan. Karena 85 itu pertama kalinya gue merasakan sebuah proses kreatif yang gue bisa nikmati dengan audio. Oke. Jadi gue dulu tuh seneng banget beli kaset-kaset yang lawakan. Jayakarta Group, terus Sri Mulat gitu, terus Tom Tam Group. Doyok. Oh Doyok udah gue SMP, SMA. Oh baru ya? Doyok Kadir kan maksud lo? Doyok Kadir. Nah, jadi dulu tuh ada Tom Tam Group, Jakarta Group, ada Sri Mulat gitu. Nah itu lawakannya bisa gue nikmatin lewat kaset. Ada lagi bentuk itu video kah atau? Enggak, kaset kuping, kaset tape, kaset kuping. Iya. Iya kaset welcome. Walkman.
Keset. Gak bisa dibeli. Nggak bisa nih kita. Repot nih gak. Aduh. Beda tahun. Kaset welcome tuh keset maksud gue. Ya. Nah, pada saat itu gue cuma bisa menikmati lewat itu. Oke. Dan gak banyak karya yang muncul. Jadi istilahnya ya lo akan cuma denger itu lagi. Misalnya Jayakarta Group lagi, Sri Mulat lagi, Tom Tam Group lagi gitu loh. Oh, kolamnya masih kecil ya? Kolamnya gede, pemainnya dikit. Pemainnya dikit, ikannya dikit. Ikannya gede, ikannya gede. Nah yang gua, bedanya dulu, gak ada tuh orang yang pengen kayak Jakarta Group. Kalau sekarang kan tiba-tiba muncullah misalnya siapa yang lagi namanya? Surya Insomnia kan pengen jadi kayak Surya. Pengen jadi kayak Surya. Iya, kan? setuju. Ditambah gak perlu masuk TV loh untuk jadi kayak Surya. Bikin aja gue konten. Berdua temen. Iya kan? Iya. Tektokan dan segala macam. Karena kan potongan-potongan klipnya Surya kan sama Indra Jegel misalnya. Itu kan bisa dinikmatin gitu loh. Bisa dinikmatin ya. Tinggal bikin aja. Dulu kan istilahnya kalau gue pengen jadi kayak almarhum Jojon gitu ya. Ya gak bisa tuh segitu aja kemudian kita rekaman yuk. Nah itu bisa. Jadi ada proses yang gak kebayang bahwa kita bisa ngelakuin itu. Seolah-olah profesi pelawak, proses kreatifnya gak terjangkau sama kita. Karena mungkin prosesnya panjang banget kali, Bu. Mulai ngumpulin grupnya, mulai rekaman yang proper, mulai persebaran distribusi yang bikin naskah. Iya. Jadi nggak semudah itu untuk tampil di muka banyak orang. Kan gitu. Kalau sekarang kan wah, punya handphone udah pasti bisa tampil. Betul. Bisa tampil. Betul. Model selfie joget-joget. Naikin ke TikTok bisa. Asal jangan mito HP-nya. Gambarnya pecah. Ya. Istilahnya ya semudah itulah sekarang. Dulu kan enggak. Akhirnya makanya kayaknya grup lawak itu aja. Siapa aja tuh? Kalau Jakarta tuh berarti Jojon kawan-kawan. Tom Tam Group tuh gue lupa lagi siapa aja. Kita buka deh nih Tom Tam Group. Tom Tam tuh kayak Good sama Abah Komar. Oh iya. Ya, gue ingat. Abah Komar. Ada Tom Tam Group. Nah, belum lagi Iskak sama Ateng. Ada lagi berdua, kan? Iskak, Ateng. Jadi muncul di Susana tuh. Ada 2 orang. Intinya adalah kayaknya itu aja deh grup lawak. Gak banyak gitu. Film juga itu aja. Musik juga ya udah ya gitu aja. Oh, makanya musik tuh ada era yang nggak ada istilah anak indie lah dulu intinya gitu. Gak ada tuh yang tiba-tiba kemudian rekaman sendiri jadi karya kemudian disebar di platform tuh nggak ada. Nggak ada, ya. Pokoknya kalau mau jadi artis harus ngelewatin produser dulu, rekaman dulu, ya kan, master copy-nya jadi didistribusikan. Itu jadi seolah-olah one way doang. Ya, cuma ada satu jalan, satu pintu. Gak banyak. Banyak orang bilang bahwa karya orang dulu itu jauh lebih bagus. Karena proses kreatifnya jauh lebih sulit. Ini kali banyak yang dikorbankan juga kali. Waktu, tenaga, uang kali. Effortnya lebih gede lah. Effortnya lebih gede. Di saat yang bersamaan emang akhirnya yang muncul itu aja. Karena gue gak tahu tuh prosesnya kemudian jadi grup lawak tuh kayak gimana. Kalau sekarang, ini menarik tapi menurut gue. Oke. Gitu gue tetap menganggap bahwa yang sekarang ini justru jauh lebih baik dibanding apa yang gue alamin dulu. Setuju. Secara karya. Setuju. Secara karya. Karena apa? Referensinya makin luas, cara lo melakukannya sudah terbagi di mana-mana dan lo bisa ngopi. Jadi ngopi dan nyonteknya kemudian lo kembangkan jadi sesuatu hal yang baru, jadi lebih mungkin sekarang. Oke. Tapi di saat yang bersamaan, orang yang ngopi doang juga banyak. Emang brengsek sih. Iya, jadi nggak ada rokoknya, nggak ada gorengannya gitu, ngopi doang deh. Banyak. Duitnya cuma 15.000, cuma 15.000 gitu. Goceng, di warkop goceng. Yang diaduknya sama plastik. Iya, itu biasanya ngeluh tuh. Ngopi doang, pengen numpang wifi. Biasanya ngeluh tuh.
Makin banyak nih orang yang ngopi doang. Sorry saya lengah. Fuck. Makin banyak yang orang yang ngopi doang. Ya. Jadi ada fase di mana kemudian kayaknya karya orang dulu jauh lebih sulit karena proses kreatifnya jauh lebih berat tantangannya. Tapi di saat yang bersamaan kesannya emang lebih bagus. Tapi kalau mau dipikir-pikir industrinya jadi kecil. Itu aja orangnya. Dan daya bosannya gede kali. Enggak juga. Ada hasrat. Aduh. Gini, karena kita tidak tiap hari disodorin, otomatis justru gak bosan. Lo bisa nyetel berulang-ulang, ngerti gak? Karena lo gak ada, tiap hari tuh gak ada hal yang baru. Paham. Kalau sekarang kan, aduh, lo sekarang mau joget Velocity malu. Padahal itu masih bulan lalu kan. Sekarang udah malu, udah ganti statue. Statue gue gak tahu tuh gue. Aduh, setelan cuek. Iya, setelan cuek. Tapi itu udah masuk tren baru. Jadi cepet gitu loh trennya. Makin banyak kreator, makin cepat juga berganti trennya. Karena memang medianya dilihat setiap hari. Betul, kan otomatis cepet bosennya. Iya. Kalau dulu, ya apalagi. Iya. Lo misalnya dengerin satu jokes nih ya. Jajan, Cayana, gitu doang. Itu gitu doang Jakarta Group. Itu gue udah ketawa. Jajan, Cayana, gitu. iya Kak, karena intensitas kita mendengar karyanya itu seminggu sekali. Kalaupun gue besok pulang lagi, karena nggak ada pilihan lain, tetap ketawa. Nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Lo nggak menganggap bahwa kemudian referensi jokes lo kan tiap hari kan ada yang asupan-asupan baru nih, ya kan? Ini karena nggak ada, lo akan masih ketawa dengan beat lama. Iya. Ini ya kayak kesannya kita nonton Mr. Bean. Mr. Bean ternyata dikit ternyata episodenya. Betul. Tapi gue nonton tuh selama itu ternyata memang kita rindu sama jokesnya ini, kita balik lagi. Balik lagi terus tau. Mr. Bean itu sebenarnya cuman akan diulang gitu loh. Iya. Kejadian dia ngirim surat dia sendiri yang nerima itu selalu berkali-kali terjadi. Sih? Ya kan ada mulu tuh. Yang dia ngirim surat, ditaruh, terus dia yang nerima. Yang dia nggak ada cemilan pakai ranting pohon. Maksud gue, itu jokes yang diulang-ulang pun kita akan tetap menikmatinya ketawa. Padahal udah pernah di episode yang lain, gitu loh. Tapi karena nggak ada waktu itu, nggak ada yang kayak gitu. Makanya legendary banget. Ya. Tanpa mengecilkan warkop deh. Oke. Seberapa intensitas bahwa akan selalu ada jokes baru di film baru? Nggak ada. Kadang-kadang tipis. Walaupun ada tipis. Samar lah. Tapi karena nggak ada pilihan lain, mereka sebenarnya memberikan tolak ukur katanya. Bukan tolak ukur. Tolak ukur. Serius KBBI tolak ukur. Ya udah. Daripada kita berantem di sini kan. Badan lu gedean lu kan. Kalah gua. Tolak ukur bahwa komedi tuh begini loh. Slapstick tuh begini loh. Gitu kan ya. Tapi kalau dipikir-pikir, pisang jatuh udah berapa kali? Kepleset pisang jatuh udah berapa kali? Iya. Itu lagi berarti memang referensi semakin banyak. Dono jadi bemo udah berapa kali? Iya karena referensi udah banyak, jadi akan merasa bahwa kalau gue ini terus nih bakal ketinggalan nih. Nah, kalau lawannya banyak ya, kalau lawannya banyak. Satu lagi, gue ngelihat ya kalau dari industri komedi nih ya, dulu tuh orang tuh bikin grup dulu, baru bisa muncul. Oh itu. Industri TV akan menarik satu grup untuk kemudian dikembangkan tayangannya di channel mereka. Oh jarang tuh di subsidi silang tuh kayak misalkan Bagito tapi ada jajonnya. Jarang banget. Kalaupun ada guest star. Oke. Kalaupun ada guest star. Bintang tamu kayak podcast lah. Guest star gitu loh. Oke. Misalnya Bagito tiba-tiba tamunya ada Parto. Oh iya gitu. Iya, itu bisa. Iya. Tapi kalau misalnya ngelaba diocak-acak formasinya jarang. Jarang banget. Pokoknya begitu seiring berkembangnya waktu gitu ya, ternyata masing-masing pelawak ini, misalnya nih ya, Bagito, kan kemudian terjadilah konflik. Oh gue gak tahu lagi konfliknya apa. Miing sama Didin mulai nyari duit di luar Bagito. Akhirnya bisa personal. Ngelaba juga sama kan? Bisa personal berarti stand up dong? Enggak, jadi ya itu.
jadi misalnya di sini jadi host pasangannya ini, di sini jadi pengisi acara pasangannya ini. Jadi dipasang-pasangin sama si freelance. Ngelaba. Sempat konflik juga. Eko Patrio-nya lebih sibuk sebagai host di berbagai macam acara TV dibandingin dengan ngelabanya. Gitu kan ya. Akhirnya mulai tuh istilah comot-comot. Tapi awalnya grup dulu. Gua senangnya sekarang industri komedinya tuh gak kayak gitu. Jadi ada yang dikorbanin nih kalau lo ambil satu-satu zaman dulu. Oh iya, jadi ada yang terluka lah. Iya kan? Jadi ada yang terluka. Mulai tuh muncul. Padahal rezeki mah di tangan masing-masing ya. Iya. Cuman kalau misalkan salah satunya lebih sukses, masa nggak bete? Ya kan mulai gitu kan? Iya. Yang gue senang sekarang, terutama sejak lahirnya komika di Indonesia, justru muncullah individu-individu kreatif yang lahir, TV-nya tinggal nyomot-nyomotin kebalik. Ya, dulu TV nyari grup, sekarang TV bikin grup. Gitu kan, makanya kemudian Lapor Pak naik. Ya. Gitu kan. Setelah era apa? SOS. Bukan dong. PVJ. OVJ. OVJ. OVJ ya. OVJ kan nyomot-nyomot tuh. Nyomot-nyomot. Ya kan, nyomot-nyomot individu kan. Tapi kan belum ada komika dulu. Waktu itu belum naik komika. OVJ belum. Pas OVJ kan 2015 kan dia. 2007 sampai berapa? Ya, 2007. Nah, komik tuh masuk di eranya 2011. Ya, maksudnya kan belum tumbuh. Belum tumbuh. Baru masih ada founder sama-sama. dan anak-anak komunitas yang mungkin belum teregistrasi di radarnya para televisi ini. Iya. Ya kan? Setuju. Bahkan kayak Raditya Dika, emang lo pernah lihat dia? Kan enggak. Enggak. Di YouTube. Si founder-founder ini masih bahkan ya komik aja. Tapi kemudian kan tumbuh nih stand up. Yang juara-juara kemudian tiba-tiba ditempel di TV, oke. Oke nih si Regan. Oke nih Indra Jegal. Ya. Gitu kan ya. Oke nih Diki Divi. Ya kan. Oke nih si Dodit Mulyanto. Iya. Mulai tuh. Mulai. Sekarang individunya dicomot. Di style bareng sama TV. Dicuning bareng sama TV. Nih formula jokes di TV gini ya. Walaupun mereka jadinya tidak sebagai komika lagi. Formula jokesnya TV tetap. Iya. Gua ngerasa bahwa tingkat kreatif Ya play setan lah. Ya play hantu lah. Ya play iblis lah. Kadang slapstick tipis-tipis. Nah, gak dibenerin juga sama dia. Play setan lah, play iblis, play hantu. Lempeng banget, lempeng. Kurang. Udah, ganti host. Iya jadi play setan. Play iblis. Udah. Play tuyul. Gue udah gak mau ngejokes lagi udah. Gue mau jadi orang serius. Gue serius nih. Gue serius. CEO mood swing. Serius. Enggak dikuncir gitu mukanya. Dikuncir. Iya, gua ngerasa stand up comedian itu akan bukan dikuncir gimana? Ada kepangnya. Gue di kepang gue ini. Itu stroke Pak. Udah ada yang bilang amin. Jangan. Stand up comedian tuh kan tingkat kreativitas untuk ngejar jokes itu tuh kan memang pers otak. Cuman kalau misalkan dibilang plesetan bisa nggak? Dulu mereka tuh merasa bahwa plesetan mah adalah komedi yang rendah. Betul. Karena kan pernah dibawain sama Nope waktu jadi bintang tamu 10 kan. Oh gua kata tuh. Dibawain kan sama dia. Dulu kita tuh merasa tinggi karena komedi gue udah di sini nih. Masa gue turunin sih komedi gue dulu mikirnya seperti itu. Ternyata kan di industri beda lagi. Dan juga sebetulnya kolam penikmat komedi tuh gak cuman stand up doang loh. Betul. Gitu. Makanya kami ini baru sadar itu. Jadi kayak nurunin ego gak apa-apa tahu gitu kalau sekarang. Ya jadinya malah sekarang komika-komika itu kayak gue kayak pengen belajar kayak Andre deh. Kayak Denny Cagur deh. Kayak Wendy. Dan di saat yang bersamaan Andre sekarang belajar stand up. Jadi tukeran ilmu kan? Betul. Jadi nggak ada yang merasa di atas, nggak ada yang merasa di bawah. Gue ngerasa ini habitatnya udah bagus. Nah iya, itu yang menarik maksud gue. Gitu. Kalau yang sekarang, karena preferensinya makin banyak, lo bisa caplok-caplok, gitu ya. Itu sebenarnya menghasilkan banyak karya. Tapi di saat yang bersamaan,
itu ngebelenggu orang untuk nyari prosesnya untuk berkarya. Karena tinggal nyaplok. Membelenggu tuh gue masih belum nangkep nih. Membelenggu tuh seperti apa? Karena proses kreatifnya akan jauh lebih luas. Beda hal sama konten Instagram ya. Nggak ngerti gue. Oke. Misalnya nih ya. Lo punya jokes. Lo lempar beat lo. Oke. Gue mungkin nggak sebagai komika. Tidak sebagai komika. Gue ambil beat lo. Gue bikinin konten. Gue bukan komika loh. Gue gak percaya sama etika itu. Oke. Gak masalah dong. Gue kejar keluarga lu. Gue cekek kakek-kakek lu, gue cekek. Silahkan. Ya. Kakek gue tuh Jawara. Ya. Karena dia orang Jawa. Kalau orang Sumatera. Sumatera. Kalimantan wa. Intinya adalah gue kan gak terikat sama etika yang lo bangun. Betul. Gak ada hukumnya. Betul. Boleh aja dong gue ambil. Jadi konten gue. Untuk views gue. Betul. Ya kan gak ada. Lo mau gimana pun ya udah. Lo mau nuntut gimana? Gak akan jadi apa-apa kan? Biasanya, misalkan materi gue ada yang bawain nih. Di luar komunitas stand up. Di stand up juga, tapi di luar. Nggak, ini gue gak ngomongin stand up. Materi lu gue colong gue jadiin konten. Oke. Gue bukan komika. Karena sanksi sosial tuh selalu ada. Ngerti gue. Sanksi sosialnya bukan dari gue. Ya, ngerti ya lo? Sekarang tuh yang dikejar sama orang atau outputnya views. Gak Views. peduli dia bawa kemudian negatif atau enggak. Oh gitu. Gak peduli. Oh gitu. Lo perhatiin deh sekarang semua komen. 2000 gak membuat lo miskin. Cuman supaya dapat atensi. Iya sih. Supaya diklik love. Supaya kemudian lo diramein doang. Rame notifnya dia tuh happy gitu. Padahal sampah. Padahal sampah. Iya. Gak peduli gue. Jadi maksud gue adalah itu yang gue bilang ngebelenggu. Lo tuh gak mikir. Karena proses kreatif menurut gue. Untuk dapetin output yang baik. Kalau lo gak percaya proses kreatifnya. Lo cuma pengen dapat output viewsnya. Bukan output yang output yang baik kan macam-macam nih. Iya. Ya kan? Lo pengen. Ke depan gue pengen berkarir nih di dunia komedi. Ke depan gue pengen ini bisa menghidupi keluarga gue. Ke depan gue pengen menghasilkan uang dari sini. Ya. Itu kan panjang tuh. Prosesnya panjang. Nah, karena yang gue kejar cuman views doang, gak peduli. Gak peduli. Ngapain? Oke, itu gue setuju. Itu ngebelenggu jadinya. Belenggu, Jadi ya. muncul banyak kreator-kreator baru yang gue percaya akhirnya Boban Santoso ngelakuin ini. Lu tuh kayaknya gak peduli deh sama kontennya. Lu gak peduli sama masak besarnya deh. Yang lu pedulin cuman lu bisa dapat views gede. Dari masak besar. Respect orang. Lu bakal disalimin sama semua orang Palembang. Ya karena dia saling. Iya. Kalau dia pilih sujud kan sujud semuanya. Kalau dia dibawa kompor kan. Kalau sujud kena palanya, kena kompor. Makanya menurut gua itu yang ngebelenggu jadi maksudnya. Jadi lu kayak ngapain gua mesti mikir-mikir proses kreatif? Caplok aja dari yang udah ada. Tuh nanti hasilnya sama. Sama, bisa jadi lebih gede. Dengan views yang gua punya. Iya. Iya. Bisa jadi lebih gede. Iya. Itu maksudnya. Jadinya makin banyak nih. Ini menurut gua adalah puncaknya dunia hiburan selama gua hidup. Gua happy banget. Tapi belum tentu. Kedepannya jauh lebih gede lagi. Nah itu yang gue seneng justru. Berarti kan akan ada fase yang akan lebih gede dari ini. Karena gue gak pernah ngelihat bahwa dunia hiburan itu menurun. Menurun, gak pernah. Gitu loh. Gak pernah. Menurun pernah. Pas COVID. Emang. Jangan salah loh. YouTube naik besar viewsnya di COVID. Oke. Ya kan? Di kepala gue industri. Ya, tapi kan itu bagian dari industri. Ternyata sosmed jauh lebih gede. Jauh lebih gede. Kaget gue ya. Followers lo juga pasti meningkat banyak tuh. Iya. Sorry. Jangan salah. Dunia hiburan itu menurut gue hampir tidak ada barriernya kecuali suatu saat nanti ternyata aturan-aturan pemerintah justru mengisolir itu. Oh, yang waktu itu tuh si KPI pengen nahan konten, lu harus lapor dulu. Ya, kayak gitu-gitu. Kecuali ya. Tapi intinya sekarang kan gue sih ya happy gitu. Gue bisa ketawa untuk sesuatu hal yang bukan cuma sekedar cayana, jajan, atau oh iya ya ternyata ada jenis komedi yang juga bisa kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap lingkungan, tapi jadi komedi. Atau ya ada ya sekarang ternyata
kumpulan anak muda ngambil premisnya dari keresahan-keresahan yang emang sebenarnya gue juga resah. Jadi setuju kita. Tapi gue nggak bisa ngungkapin karena ya gue punya batasan. Profesi itu kan ngasih batasan ya. Kayak lo komika. Lo udah menganggap bahwa komika adalah profesi lo. Tapi kan ngasih batasan buat lo. Bahwa dengan gue sebagai komika, batasan gue adalah gue harus berpikir sekreatif mungkin dengan keresahan gue. Dan harus jujur. Iya. Misalnya gitu kan ya. Iya. Lu jadi punya batasan tuh. Harus jujur. Emang harus gue rasain resahnya. Gak bisa tuh tiba-tiba kayak modalnya kayak. Walaupun ini di luar fisiologi kan ada fisiologi. Oke. Enggak, dia kan. Tapi kan resahnya bener. Materi keresahan. Nah, Resahnya dia kan dia buat orang resah kan. Fisiologi kan gitu. Emang tujuannya sama resahnya. Cuman dia akhir resahnya bukan awal. Nah, intinya adalah tetap ada batasannya. Gitu. Setuju. Ada hal-hal yang lo mungkin nggak bisa lakukan selain diri lo sebagai seorang komika. Tapi di saat yang bersamaan lo punya keleluasaan yang lain untuk ngelola keresahan tersebut. Mungkin di gue nggak bisa gitu loh. Ya. Gue mau ngomong ini pantas nggak ya? Gue kan nggak terbiasa untuk kemudian ngomongin ini. Tapi pantas dan tidak pantas kalau dengan komedi yang baik kita ngomong sotoy aja tapi dengan porsi komedi yang tepat jadi nggak kelihatan sotoy. Itu tuh senjatanya komedi menurut gue ya. Kalau kita ngomong dengan porsi komedi yang tepat kan? Kan ketika lo punya profesi sebagai seorang komika, karena lo udah tahu porsi komedi yang tepat. Iya. Kalau gue misalnya sebagai orang marketing, gue taunya porsi sebagai orang marketer yang tepat. Gue gak punya porsi komedi yang tepat. Oke, paham. Gue gak tahu batasannya tuh nanti tuh. Bahwa ini udah komedi apa belum. Bisa jadi bukan. Kayak tadi aja lo gak nangkep tuh. Bukan kiper Pak, bukan kiper. Yang gue lengah setan tuh. Sama kaset welcome itu saya masih sebel saya. Aduh, kenapa saya nggak mikir sejauh itu ya? Tapi intinya kan gitu. Lo tetap dikasih batasan gitu. Ada barrier. Tapi yang gue happy adalah dengan batasan-batasan yang ada, dengan referensi-referensi yang makin banyak, justru yang paling cerdas menurut gue adalah komedian yang tahu batasannya, tapi dengan referensi yang sebanyak-banyaknya. Oh iya. Tapi itu jadi kewajiban. Itu yang terjadi sekarang menurut gue. Oh iya. Itu yang menarik banget di sekarang. Kenapa referensi ini harus banyak banget? Karena komik tuh udah ribuan, Pak. Hah? Udah 1000 lebih. Oh, 1000 lebih udah dibilang ribuan ya? Iya dong. Iya, udah banyak banget ya komik. Udah banyak. Nah makanya dari intinya adalah ketika lu nggak ada referensi yang baik, ketika lu tidak ada pertumbuhan. Udah ada belum? Komika yang naruh profesi di KTP-nya komika? Belum ada. Belum ada sama sekali? Belum ada. Entertainment belum ada. Masa belum ada sih yang bikin komika kemudian belum, profesi adalah komika? Stand up komedian kan? Komika aja, kan bahasa Indonesia itu. Iya, nggak ada, belum ada. Jadi di KTP lo apa? Gua mahasiswa. Tapi intinya lo belum, lo mau mulai nggak profesi lo ganti jadi komika? Enggak. Lo pede nggak? Sebetulnya ada. Oh, gue pede sekali. Ya udah, kenapa? Nanti begitu lo urus KTP, lo kasih komika profesi. Berani nggak? Nah, pertanyaan gue, sudah diakui apa belum? Dulu ya, setahu gue, musisi aja ada yang bikin. Oh, musisi udah ada memang. Udah ada. Musisi udah. Berarti ada. nggak ada masalah dong harusnya? Iya, nggak akan bermasalah. Ya, makanya nanti gue coba. Ada kontrak bahwa lo sebagai pengisi adalah sebagai komika. Artinya secara hukum udah ada legitimasinya. Maksudnya nggak bisa sih? Bisa lah harusnya. Gitaris bisa. Iya, nyoba. Tukang becak? Wah, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Maksud gue, ya ngapain lu taruh? Bilang aja pegawai swasta kan, swasta. Iya. Gitu. YouTuber ada nggak? Belum ada, belum tahu gue. Kayaknya ada deh kalau YouTuber ya. Cuman aneh gak sih? Ada nggak sih yang dekat KTP YouTuber? Nggak aneh tahu. Gamers misalnya. Gamers belum ada. Belum ada. Udah profesi itu ya. Tapi pro player kayaknya harusnya ada sih pro player karena ada orang yang memang makan dari lomba ke lomba. Betul. Sama kayak pemain bola. Bener, dan itu udah miliaran loh mereka. Maksudnya ya itu kan juga bisa mengidentifikasi lu dapat duit dari mana. Artinya kalau ngomongin perpajakan dan segala macam, ya
Clear. Ya clear gitu. Ya. Kok Nggak ada yang diumpet-umpet. coba. Lo komika. Gitu aja. Profesi Pak komika saya. Gitu aja. Pasang Soalnya gini. KTP. Kalau misalnya yang lain. Apa? Wira swasta? Enggak juga. Gue wira swasta akannya. Hah? Wira swasta jatuhnya. Kan profesional. Untuk mencantumkan komika sebagai profesi di KTP, Anda memilih opsi wira swasta. Tapi kan itu kan profesi sama kayak dokter. Profesional lo profesi. Komika itu profesi. Ya kemarinnya pemerintah, gue mana tahu Pak. Buset. Kenapa lo mesti nanya AI? Ya, nanya siapa? Ya nanya kelurahan. Kenapa nanya AI? Dia kan gak kerja di kelurahan. Nih ya, gue bocorin nih. Halo Pak Lurah. Iya. Gue nggak tahu, tapi gue akan coba. Pas ngurus, gue kan kakak baru. Oh lo akhirnya kakak lo yang meninggal. Wah, kamu ini. Saya pikirannya pasti lari ke sini nih Pak Eko nih. Ada loh kakak meninggal nyari kakak baru. Gak mungkin enggak. Kartu keluarga. Ya. Nanti gua sama istri, Nana, gue pengen coba pekerjaannya ganti. Nah bini lo istrinya komika. Bukan, ibu rumah tangga aja cukup. Nah kan belum punya anak, gak bisa jadi ibu. Ya, Ayo. istri rumah tangga berarti. Istri komika, udah bener. Jadi siapapun yang kemudian ada KTP komika, istri gue tuh. Ya gak? Keren dong. Keren dah. Jadi ya nih, udah balik lagi ya. Intinya konklusinya HKI itu penting gak sih? Buat gue penting akhirnya. Jadi gini, dari semua permasalahan yang muncul, kan sekarang udah mulai kelihatan bahwa ternyata emang banyak kreator-kreator, entertainer baru yang muncul gitu ya, yang kreatif juga gitu. Tapi di saat yang bersamaan kan juga banyak yang muncul dan besar, tapi justru sebenarnya nggak ngelewatin proses kreatif itu. Itu kan sayang menurut gue. Lo kok nggak pede sih punya views gede, punya viewers banyak, followers banyak untuk nge-create sesuatu yang sifatnya otentik dari lo sendiri. Kan lo udah gede followersnya. Harusnya mereka lo bikin apaan aja. Pasti ngikut. Pasti ngikut. Gitu loh. Lo tinggal mencari formula yang baik aja gitu. Kalau gue itu setuju. Ya. Cuman gitu loh. Konteksnya dulu nih. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya umum. Sebaiknya juga jangan diizinkan oleh Kemenkumham untuk bisa dihakikan. Ah iya, kayak sarapan. Ya misalnya sarapan bareng gitu ya. Sabrang. Sareng dong. Sareng. Kan ada Petrus, Bagong, Sareng. Gak tahu tuh pasti lo gak tahu lo. Enggak, itu komik-komik gopean kan yang kata setan-setan kan. Iya. Gareng, Petrus. Iya. Tahu dia. Tahu gua. Itu wayang tahu. Wayang, gue tahu wayang, cuman yang gue lihat tuh yang kata Iya. komik-komik setan. Petruk. Sarapan bareng misalnya gitu. Kan hampir samanya makan besar gitu ya. Tadi kan lo bilang gitu. Mungkin konsep sarapan barengnya sebagai konten nggak ada masalah. Tapi istilah sarapan barengnya apakah boleh dihakikan atau enggak? Jadi konteksnya dulu nih. Kontennya sarapan bareng itu kalau kemudian lo jadiin konten personifikasi lo, personal lo gitu ya. Boleh nih lo hakikan. Tapi tiba-tiba ada orang lain mau bikin acara namanya sarapan bareng. Gitu. Dengan kata kalimat sarapan bareng gitu. Kuy. Aduh males banget. Selain kuy sama ya boleh-boleh aja selama tidak serupa ya. Iya. Gitu loh. Kalau soal nama nggak apa-apa. Kayak ini kan Bobon Santoso ya. Nah dia itu kan makan besar berarti kan. Nah itu mencakup namanya atau mencakup misalnya lauknya misalnya gajah di pindang gajah. Dulu kan ya babi alkohol ya dulu. Gajah kan wah masak besar nih. Dia masih hidup gajahnya. Misalnya. Nah ini gue belum mempelajari hakinya si Bobon sih. Itu mencakup nama tok atau memang kegiatannya? Ya, tapi intinya adalah kalau gue setuju kalau ternyata ada rambu
buat teman-teman yang berada di lingkungan kreatif supaya kemudian orang lain tidak mudah untuk menconteknya begitu saja. Tidak plek-plekan jadinya. Tidak menyontek atau Karena tidak maksud gue gini. merusak juga. Enggak, maksud gue gini. Kita nggak bisa bersandar sama etika. Aduh. Ya kan? Iya. Kolamnya beda-beda. Semakin luasnya referensi kita di dunia sosial media, apalagi dengan adanya TikTok, lo sadar nggak? Standar etikanya aja berganti udah. Yang dibilang effort seorang laki-laki udah geser. Kan brengsek kan gitu loh. Artinya standar etikanya udah geser gitu. Ya. Kita nggak bisa bersandar sama etika jadinya. Ketika kemudian ini tidak diluruskan mungkin orang akan tetap menganggap bahwa nyontek dan mengcopy sebuah konten sah-sah aja. Toh mereka yang gede-gede begitu. Ayo. Aduh. Ya kan? Berarti kan habitatnya harus diperbaiki. Nah, gue setuju itu dihakiin. Tapi dengan kata lain, proses kreatifnya supaya lebih kuat lagi. Dan supaya semua orang yang pengen jadi content creator atau jadi kreator atau jadi entertainer itu punya proses kreatif yang jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik. Jauh lebih otentik, jauh lebih detail, jauh lebih kreatif gitu. Harapannya ke sana. Jangan Tapi lu ngantuk-ngantuk langsung konten gini. tapi jangan sampai ya jadinya misalnya kayak dulu anjay lah dihakikan. Aduh, gitu kan. kocak banget. Kan itu. jadinya hal itu nggak penting sebenarnya. Hal yang kemudian berlaku. Bukan dihaki, disomasi. Ya, karena dipegang hakinya. Oh, dia megang. Ya kan kalau misalnya nggak pegang hakinya kan nggak bisa disomasi. Itu sih sebenarnya menurut gua. Jadi ada hal yang sifatnya secara etika bisa diatur, ada yang kemudian secara etika tidak bisa diatur. Dan yang tidak bisa diatur secara etika ini yang menurut gua harus dihakikan. Itu Setuju. menarik. Nah, kalau Jadi kayak untuk memperbaiki habitat ininya kreatifnya kan. iya, kolam kreatifnya jadinya akan makin kreatif begitu. Gua nggak bisa lagi nih copy paste. Gua harus nyari hal yang baru. Itu kan akan memperluas ranah channel tayangan kita untuk hal-hal yang baru jadinya. Itu. Oke. Ya ini Jadi gue mau haki apaan? Mal Jupri. Nggak usah ya. Tapi keren Mal Jupri. Keren loh, Mal Jupri itu harus bisa jadi merek dagang loh Mal Jupri itu. Lah emang kan udah dagang, personal branding kan dagangan. Dijadiin merek dagang, merek. Jangan ngomong jorok. Itu kan gue ngomong. Jadang maksudnya. Nama jadang. Masih anancil itu, Merek dagang pasti cocok tuh. Misalnya piscok Mal Jupri. Pisang bacok. Pisang kocok. Pisang kocok Jupri. Pisang kocak, picak. Pisang. Isinya timun. Memang kocak, emang bukan pisang. Oke ya. Thank you. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton hal-hal tidak bermutu ini. Tapi penting. Ya, mohon maaf kalau beberapa, ya mungkin dia lagi banyak pikiran kalau akhirnya nggak nangkep ya, banyak jokes-jokes dari saya. Kayaknya itu jokes berhenti di tahun 93. Nah, gue lahir tuh 94. Mohon maaf nih. Oke, Kaset welcome. see you, udah. Kaset.